Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bikin mantan menderita di Korea Selatan. Klub KMSK DNC resmi mengkonfirmasi melepas Marcelino ke skuad Garuda. Bek tangguh Timnas Indonesia Elkan Bagot jadi pemain termuda yang sangat moncer di benua biru. The next Lionel Messi kembali dipanggil Sintayong untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membuat sang mantan menderita di Korea. Ya, Asnawi Mangkualam cuma main setengah jam saja, namun Jeonnam Dragon tetap berhasil menang tipis dengan skor 3-2 atas Ansan Graner. Asnawi Mangkualam hanya bermain hingga menit ke-33 dalam laga kontra mantan timnya tersebut. Pemain Timnas Indonesia itu juga menerima kartu kuning tak lama sebelum ditarik keluar. Permainan bermain cukup sengit sejak babak pertama dimulai. Asnawi dan kolega tampil lebih menekan di awal membuat tim tamu kesulitan mencuri peluang. Namun Ansan cukup merepotkan pertahanan Jeonnam. Tim tuan rumah pun berhasil mencetak gol lebih dulu di menit ke-16 lewat jasa Leonard Pilana. Permainan pun berjalan cukup keras. Asnawi terpaksa harus melakukan pertahanan kuat yang membuatnya didera kartu kuning. Bek kesayangan tim merah putih itu pun tak lama digantikan di menit ke-33. Setelah ditinggal Asnawi, pertahanan Jeonnam Dragon seakan bolong. Terbukti mereka pun kecolongan gol di penghujung babak pertama yang dicetak oleh penggawa Ansan Beom Sukim, skor imbang 1-1. Belajar dari kesalahan, Jeonnam Dragon segera memperbaiki permainan mereka. Tim asuhan Lee Jang Kwan itu pun mampu unggul kembali setelah Valdivia sukses mencetak gol di menit ke-56. Mereka semakin mendominasi permainan. Selang 3 menit kemudian Leonard Pilana mencetak gol keduanya dan skor ketiga untuk Jeonnam di menit ke-59. Namun permainan mulai terasa semakin sengit. Ansan mampu membalas ketertinggalan di menit ke-75 berkat jasa Yoon Jae-tu mengubah keadaan menjadi 2-3. Jeonnam terancam batal menang jika kembali kebobolan, namun mereka akhirnya mampu menjaga keunggulan hingga babak kedua usai. KMSK DNC resmi mengumumkan melepas Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia. Ya, pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya resmi dilepas KMSK DNC ke Timnas Indonesia. Namun klub Belgia tersebut memiliki request. Marcelino Ferdinand sudah dipastikan terbang ke Indonesia guna bergabung bersama pasukan Sintayong. Hal tersebut diungkapkan oleh akun media sosial resmi KMSK DNC. Dalam laporan tersebut mereka mengumumkan kalau Lino akan terbang ke Indonesia. Ya, Marcelino Ferdinand dipanggil ke Timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis caption dari unggahan resmi tersebut. Namun KMSK DNC memiliki permintaan khusus untuk pelatih Sintayong. Mereka ingin Lino untuk tetap melanjutkan proses pemulihan sebelum benar-benar fit dimainkan pada laga melawan Brunei Darussalam. Ya, Marcelino akan melanjutkan rehabilitasinya di Indonesia sembari mendukung rekan satu timnya di pertandingan tersebut, tambahnya. Hati-hati di jalan sampai bertemu lagi Lino, tulis KMSK DNC. Marcelino Ferdinand memang sempat mengalami cedera hamstring, cedera yang didapat saat Lino berlatih bersama KMSK DNC. Ia pun harus absen pada laga lanjutan Liga Belgia akhir pekan lalu. Dan ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut fokus untuk pemulihan cedera. Meski dalam tahap pemulihan, Sintayong tetap memanggil gelandang tersebut ke skuad Timnas Indonesia. Tenaga Marcelino Ferdinand masih dibutuhkan Sintayong saat bersua Brunei Darussalam nanti. Adapun Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar dalam 2 pertandingan, yakni 12 dan 17 Oktober 2023. Bek tangguh Timnas Indonesia Elkan Bagot jadi pemain muda yang paling moncer di benua biru. Ya, bek tengah Elkan Bagot bisa menjadi pemain muda ketiga FC Ton yang akan diberikan kesempatan oleh pelatih Kieran McKenna. Sebelumnya sudah ada 2 pemain muda yang lebih dahulu debut untuk FC Ton. Peluang Elkan Bagot terbuka lebar saat Ipswich Town melawan Preston.
klub pesaing yang sedang memiliki tren negatif di 3 laga terakhirnya, Elkan Bagot bisa diberikan menit bermain karena klub lawan sedang tidak baik-baik saja. Kans semakin besar karena Elkan Bagot selalu bermain apik saat 3 kali membela Ipswich Town di Carabao Cup. Alasan itu bisa mencuri hati pelatih Kieran McKenna. Elkan Bagot dinilai sebagai salah satu aset besar oleh pelatih Kieran McKenna yang dikenal menyukai pemain-pemain muda. Namun sejauh ini Elkan Bagot belum sekalipun diturunkan di laga Championship. Justru Elkan Bagot dilewati oleh 2 pemain muda yang baru didatangkan oleh Ipswich Town, yaitu Brandon William dan Dana Scarlett. Keduanya masih berusia 23 dan 19 tahun, sementara Elkan Bagot baru berusia 20 tahun. Sejauh ini kesempatan Elkan Bagot baru terbuka di Carabao Cup saja. Pelatih Kieran McKenna menjadikannya pemain utama di ajang tersebut. Terbukti sudah 3 kali turun sebagai starter. Dengan kondisi Elkan Bagot yang bugar serta permainan bagus yang ditunjukkan, maka besar kemungkinan ia akan diberikan menit bermain saat Ipswich Town melawan Preston. Saat ini Elkan Bagot dan rekan-rekannya sukses membawa Ipswich Town konsisten di papan atas. Ipswich Town kini ada di posisi kedua dengan 25 poin. Hanya terpaut 2 poin dari Leicester yang ada di puncak klasemen. Sementara lawan Ipswich Town besok adalah Preston yang kini ada di urutan ketiga. Jarak keduanya terpaut 5 poin. Hal yang membuat kans Elkan Bagot dan rekan-rekannya mampu mengalahkan Preston adalah catatan buruk di 3 laga terakhir. Saat Ipswich Town menyapu bersih laga dengan kemenangan, Preston justru tak menang sekalipun. Dari 3 laga itu kalah 2 kali dan sisanya imbang. Kemenangan Elkan Bagot saat melawan Preston akan membawa Ipswich Town menjauhi Preston di urutan ketiga. Hal itu akan menguntungkan 2 tim teratas karena tak terkejar oleh urutan di bawahnya. Jika jarak poin semakin jauh, maka Elkan Bagot bisa membawa Ipswich Town memastikan diri untuk promosi jauh-jauh hari sebelum akhiri musim. Di sisi lain, mereka tinggal fokus bersaing dengan Leicester untuk mahkota juara. Dengan performa Elkan Bagot sejauh ini, maka peluang untuk memperkuat Ipswich Town melawan Preston bisa terjadi. Bahkan Elkan Bagot bisa menjadi starter di laga tersebut. Sintayong kembali memanggil Egy Maulana Fikri. Ya, pemain Dewa United Egy Maulana Fikri kembali mendapat kepercayaan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Dia pun mengungkap kunci bisa mendapatkan kembali tempatnya di skuad Garuda setelah sempat tersisih. Egy menjadi satu dari 26 pemain timnas Indonesia yang dibawa Sintayong untuk berlaga melawan Brunei Darussalam. Ini jadi momen lanjutan kembalinya Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia setelah sebelumnya juga dipanggil ketika Garuda mengalahkan Turkmenistan. Namun sebelum itu Egy Maulana Fikri sempat berada dalam masa-masa sulit. Ia sama sekali tidak dilirik oleh Sintayong dalam agenda FIFA Matchday Juni kontra Palestina dan Argentina. Ya, karena memang sepak bola itu bukan permainan individu. Jadi bagi saya ketika tim bagus ya semua bagus. Ketika tim tidak performa terbaik ya berarti semua tidak performa, kata Egy. Saat jatuh ya harus bangkit. Satu-satunya cara untuk bangkit kembali ialah bermain dengan baik. Jelas pemain yang sempat merumput bersama Viking Senica itu. Lebih lanjut, Egy bersyukur Sintayong bisa memberikan kepercayaan kepadanya memperkuat timnas Indonesia. Ia akan berusaha keras membayarnya dengan permainan terbaik di laga nanti. Ya, dan alhamdulillah saya senang masih dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Memang itu target semua pesepak bola untuk membela negaranya, pungkasnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.